lagi supaya rencananya itu bisa terlaksana dalam hidup setiap kita. Nah, meskipun dalam kondisi yang sulit, meskipun dalam kondisi yang sukar, Tuhan rindu rencananya itu bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi semuanya itu ditentukan dengan namanya prioritas dalam hidup setiap kita. Satu kali dalam satu kerajaan, raja membuat satu sayembara. Dia berkata, saya mau buat sayembara untuk menghias kereta kuda. Siapa orang yang bisa menghias kereta kuda dengan baik dan dengan megah, dengan bagus, maka orang ini akan mendapatkan hadiah yang besar. Ada satu orang pemuda, pada waktu dia dengar ada peristiwa itu, ada sayembara itu, orang ini begitu exciting, begitu semangat. Apa yang dia lakukan? Dengan sungguh-sungguh, dengan segala yang dia miliki, kemampuan yang dia punya, dia berusaha menghias kereta kudanya dengan baik, dengan cantik, dengan luar biasa. Nah, saudara tahu pada waktu dia hias seminggu kurang lebih lamanya. Nah, kurang lebih 1 hari sebelum hari sayembara, dia udah lihat, wah semuanya baik-baik, semuanya luar biasa, dan dia percaya saya pasti akan menang. Nah, saudara tahu, pada waktu besok paginya dia mau pergi ke sayembara itu, tiba-tiba dia kaget. Ternyata kudanya itu ditemukan mati. Kenapa? Karena saking semangatnya ini orang, dia menghias kereta kudanya, dia lupa tugas yang paling penting yang harus dia lakukan adalah memberi makan si kudanya sendiri. Dia lupa akan prioritas yang utama itu, sehingga akhirnya dia tidak jadi ikut sayembara itu, dan dia gagal mendapatkan hadiah yang besar. Nah, hari ini saudara, kita harus tahu prioritas yang utama dalam hidup setiap kita. Seringkali kita cuma mementingkan sifat seolah-olah yang sesuatu yang sifatnya sementara, sesuatu yang sifatnya aksesoris, bukan sesuatu yang penting, yang esensi dalam hidup ini. Tapi hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Ishak. Alkitab mengatakan pada masa-masa yang sulit, pada waktu Ishak menabur, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Karena apa? Tuhan memberkati hidupnya Ishak, saudara. Hari ini berkat Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Amin. Berkat Tuhan yang membuat kita berhasil, bukan karena kemampuan kita. Nah, apa yang Ishak lakukan? Ada 3 prioritas yang harus kita catat dalam hidup kita. Saya berharap biarkan pulang dari tempat ini, saudara bisa mempraktekkan ini, 3 prioritas ini, dan hidup kita diberkati. Apa yang jadi prioritas yang pertama bagi hidup seorang yang bernama Ishak? Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Yang pertama apa yang Ishak lakukan? Dia mendirikan yang namanya apa? Mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah itu pada zaman dulu itu tumpukan-tumpukan batu, dan di atasnya ditaruh kurban, dan dia persembahkan kurban itu kepada Tuhan. Nah, disitulah Ishak menyembah Tuhan. Dengan kata lain, Ishak mengutamakan Tuhan dalam hidup. Jadi prioritas yang utama dalam hidup kita itu harus Tuhan. Ishak mengutamakan Tuhan yang utama dalam hidup. Matius 6 ayat 33 juga berkata gini, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Alkitab juga berkata gitu, cari dulu kerajaan Allah, maka berkat akan diberikan dalam hidup setiap kita. Di Mazmur 23 ayat 6 juga berkata gini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, saudara, anak Tuhan harusnya dikejar berkat. Anak Tuhan harusnya dikejar berkat, bukan dikejar-kejar utang. Tapi anak Tuhan, berkat itu mengikuti orang-orang percaya, berkat itu mengikuti orang-orang benar. Nah, hari ini Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Di Amsal 10 ayat 22 juga berkata gini, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi Alkitab jelas berkata yang membuat saudara dan saya berhasil adalah berkat Tuhan, bukan karena kepintaran kita. Jika Tuhan yang tidak membangun rumah, sia-sialah kita membangun. Hari ini yang utama dalam hidup saudara, apakah Tuhan atau yang lain? Apakah uang saudara atau Tuhan? Ayo, yang utama jujur dalam hidup saudara nih, yang saudara kejar dalam hidup ini, Tuhan apa uang?
Woi, rohani banget sih, yang bener. Uang apa uang? Waduh, keren bener ya. Ini sini hebat. Kalau di negara banyak tuh yang sini enggak ya. Tuhan apa uang? Lanjut gitu ya saudara ya. Hari ini saya mau berkata, jangan menjadikan uang yang utama dalam hidup kita. Biarkan yang menjadikan utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan jadikan yang utama dalam hidup saudara, berkat Tuhan diberikan dalam hidup kita. Ada orang yang berkata begini, wah punya banyak uang, nanti ya kalau saya meninggal, kalau saya sudah dipanggil Tuhan, nanti semua harta saya serahkan buat pembangunan gereja. Kayaknya rohani saudara ya. Teman, nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan, nanti saya kasih uang saya buat gereja. Kalau sudah dipanggil Tuhan. Tapi selama hidupnya nggak bisa pernah berbuat apa-apa. Saudara, hari ini hidup saudara dan saya harus menjadi dampak. Bukan pada waktu saudara sudah dipanggil Tuhan. Tapi pada waktu saudara sedang hidup di dunia ini, hidup kita harus jadi dampak buat orang lain. Setuju? Suatu kali dua ekor hewan ini lagi berbincang ceritanya. Ada sapi sama babi. Babi lagi komplain sama sapi. Dia berkata gini, aduh, gua kecewa nih sama namanya manusia. Wah, sapi kaget kan? Wah, kenapa kok lu kecewa sama manusia? Kata gitu ya. Iya, gua nggak salah apa-apa, nggak buat apa-apa, dikata-katain dulu. Saya lagi nggak buat apa-apa, nggak bersalah apa-apa, dibawa-bawa mulu kalau manusia lagi gosip. Dia bilang gini, emang kenapa? Iya, lu perhatiin deh kalau manusia lagi ngomong berdua, bertiga, berempat, lagi gosip kumpul, main kata-kata satu sama yang lain, gue terus dibawa-bawa katanya gitu ya. Dia bilang gini, lu mah males, ya kan? Kayak apa saudara? Kalau kita sering ngomong orang dengar, lu mah males ya, kayak babi kan gitu ya, orang sering dengar kan, tawa-tawa, oh iya saya sering tuh gitu ya, bertobat saudara ya. Sering kali orang gitu kan, lu mah males gitu ya, kayak babi tersinggung dengernya. Ya kan, orang gua gak pernah bikin salah apa-apa kok, dibawa-bawa gitu ya. Terus ada yang bilang, aduh jorok ya, gak pernah mandi, kayak babi lagi dibawa-bawa gitu ya. Dia bilang semua saya dibawa-bawa katanya gitu, dia kesel, dia kecewa, kepahitan sama yang namanya manusia. Padahal pada waktu saya udah dipotong-potong, pada waktu orang lagi nikahan, terutama orang Chinese gitu ya, itu saya berharga banget gitu ya. Kaki saya dipakai gitu ya buat lamaran gitu ya. Cukyok, apalagi saudara sering bikin lah gitu ya, sate gitu ya. Daging saya sangat mahal. Orang pada senang gitu ya. Tapi kenapa kok saya dikata-katain terus? Lalu sapi ngomong begini, wah saya tahu salahnya kamu ada di mana, dia bilang gitu. Kalau kamu, dia bilang beda, kamu sama saya beda. Dia bilang gini, kamu hanya berguna pada waktu kamu sudah mati. Tapi sapi berkata gini, kalau saya pada waktu saya masih hidup, saya bisa membajak sawah, ya kan? Saya bisa menghasilkan susu buat diminum buat manusia. Tapi pada waktu saya mati sekalipun, daging saya bisa dibuat sebagai steak yang luar biasa enak. Amin saudara. Dia berkata pada waktu saya masih hidup, saya bisa berguna buat orang lain. Pada waktu saya meninggal, hewan meninggal mati saudara ya. Pada waktu saya mati, saya juga bisa dipakai untuk menjadi berkat buat manusia. Kalau kamu beda, selama hidup gak pernah berbuat apa-apa. Cuman pada waktu sudah mati, sama seringkali gitu ya. Oh, ntar harta saya kasih buat pembangunan gereja kalau saya sudah dipanggil Tuhan. Jangan. Hari ini saudara dan saya, biarkan hidup kita bisa menjadi dampak pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Amin. Pada waktu kita masih ada di dunia ini. Saudara, hari ini bangun hubungan dengan Tuhan itu melebihi daripada segalanya. Saudara, saya sudah melihat sendiri orang-orang yang kaya, yang luar biasa diberkati, punya banyak uang, tapi hidupnya nggak bahagia karena dia nggak punya Tuhan dalam hidup. Suatu kali, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kurang lebih, saya pergi ke Surabaya. Ada orang Surabaya di sini? Jawa Timur nggak ada? Saya pergi ke Surabaya, saya ketemu teman saya, lalu teman saya cerita begini, saya kan arsitek saudara ya. Lalu teman saya berkata gini, saya punya om, itu rumahnya di Tretes. Di Tretes itu kurang lebih sejam lah ya dari Surabaya, itu naik di atas gunung. Itu orang kaya deh, dia bilang gitu ya. Orang kaya, rumahnya gedenya luar biasa. Tanahnya nggak cukup ya, nggak gitu gede sih saudara, cuma 5.000 meter, nggak gede saudara ya. Tanahnya cuma 5.000 meter, dia bilang, wah rumahnya bagus. Zaman dulu aja buatnya sudah berapa puluh miliar. Saya berkata gini, saya nggak percaya.
Kalau rumahnya di Jakarta, saya masih percaya. Di Surabaya, saya masih percaya. Kalau rumahnya di Tretes, saya nggak percaya. Saya bilang gitu. Mana ada di daerah situ, di dalam dari Surabaya masih sejam lagi ada rumah yang begitu mewah. Nggak percaya. Saya panasin, saudara. Tujuannya supaya saya diajak lihat rumahnya. Gitu ya, saya nggak percaya. Mau lihat, beneran nih saya buktiin. Boleh. Tapi sebelum saudara tidak ajak saya nggak percaya. Akhirnya dia panas. Diajaklah, dijanjiin sama omnya. Ada arsitek yang mau lihat rumah om. Oh ya boleh, silahkan disambut. Saudara, pada waktu saya naik ke Tretes itu, naiknya di puncak gunung. Naik, mobilnya naik. Pada waktu saya masuk gerbangnya, saudara, gedenya luar biasa. Dari gerbang nggak kelihatan, cuma gerbang aja kayak benteng, saudara tahu ya, gede. Nah pada waktu masuk rumahnya, nggak langsung pekarangan, nggak kelihatan dari depan, nggak kelihatan. Jadi saudara harus masuk gerbang, dibukain gerbangnya, jadi masuk hutan dulu. Masuk hutan kurang lebih 100 meter kali ya, nggak nyampe deh, paling 50 meter jalan, baru sampai ke lobi ke depan rumahnya. Saking besarnya, tanahnya cuma 5.000 meter, nggak gede saudara ya, nggak gede, cuma 5.000 meter. Saya turun, saya disambut, masuk ke ruang tamu, masuk ke ruang keluarga, dia cerita dengan segala macam hal, ini dari ini. Lalu saya berkata gini, om, ajak saya dong om, tur ke rumahnya om, keliling-keliling gitu ya. Oh boleh, dengan senang hati, dengan kesombongan yang dia punya saudara ya. Diajaklah saya keliling-keliling, dari ada gudang wine di bawah, di bunker bawah tanah. Saya jadi norak saudara, saya belum pernah lihat gudang wine, bunker di bawah tanah. Baru itu saya lihat. Dari berbagai cerita cara pembuatannya dan lain sebagainya, orang kaya luar biasa dari berbagai negara di seluruh dunia. Lalu ke ruang keluarga, ruang makan, lukisannya ditunjukin, ini harganya nggak mahal saudara. Satu lukisan 400 juta zaman dulu, dia tunjukin semua. Waduh, bagus ya om ya, iya mana lagi om gitu ya, saya panas-panas itu ya saudara ya. Diajak keliling-keliling. Nah tiba-tiba diajaklah ke ruangan yang paling terakhir, yaitu kamar tidur utamanya dia. Diajak masuk ke kamar tidurnya, sampai ke kamar mandi utamanya dia. Yang saya kaget pada waktu masuk kamar mandi utamanya keren. Ada apa sih? Shower gitu ya, tapi atasnya terbuka. Jadi kelihatan tuh mandi kayaknya, saya nggak tahu deh kok. Ini nggak nyari takut ngintip ya. Wah nggak ada, itu udah paling tinggi rumahnya katanya gitu ya. Lalu di pojok sudut sana ada jacuzzi, di bawahnya ada botol wine, anggur, ada LCD TV. Lalu saya bilang gini, saya bercandain, oh enak ya om ya, sambil mandi, sambil nonton TV, sambil minum wine. Yang saya kaget dia ngomong begini, oh ini bukan buat diminum wine-nya, buat mandi. Kurang ajar nggak saudara? Kita perjamuan kudus pakai wine, kalau ada sisa disimpan lagi kan? Ini buat mandi. Kita udah susah-susah beli mahal-mahal saudara, buat mandi. Jadi katanya dia, whisky sama wine beda. Yang suka mabuk tahu nih kayaknya. Kalau whisky itu udah dibuka nggak apa-apa. Tapi kalau wine sudah dibuka dari botolnya, itu kurang lebih seminggu, saudara nggak habis, udah nggak enak. Jadi mereka pakai buat mandi. Dan memang penelitian mengatakan kalau mau menghaluskan kulit ibu-ibu, itu mandi pakai wine itu bisa menghaluskan kulit katanya. Boleh dicoba, benar saudara, pakai wine. Tapi harganya ya begitu deh gitu ya saudara, ya pakai wine. Dibasuh gitu saudara, itu bisa menghaluskan kulit. Saya bilang ini bukan buat minum, buat mandi, bisa menghaluskan kulit. Saya bilang, waduh, kurang ajar bener ya, kita di gereja sayang-sayang perjamuan kudus, dia diambur-amburin begitu saudara ya, dibuang ke pembuangan gitu kan. Lalu yang terakhir, dia taruh ke ruangan karaoke-nya dia, home theater, dan dia bilang gini, oh ini yang sering pakai fasilitas ini siapa? Lalu dia bilang, enggak, hanya dia sendiri sama orang bank. Jadi dia nggak pernah ke bank, saking kayanya nggak pernah ke bank. Jadi kalau dia butuh uang, orang bank yang datang ke rumahnya. Kebayangin itu, orang bank anterin uangnya, mau ambil berapa dianterin ke rumahnya, nggak tanda tangan. Dan selalu orang bank yang sering nginep, main pingpong, jacuzzian di situ gitu kan, itu orang bank. Sampai saudara tahu, anaknya udah nggak tinggal sama dia, istrinya udah nggak tinggal sama dia, hanya dia dan kurang lebih pembantunya juga nggak banyak. Ada kurang lebih 14 pembantu, di luar supir, di luar koki, di luar satpam. Hanya pembantu 14 orang ada di basement di bawah. Orang-orang kaya luar biasa, dia bilang saya sepi kadang-kadang, saya nggak bisa menikmati yang dia punya. Saudara, saya mau berkata uang itu bukan segalanya, betul? Memang segalanya butuh uang, betul? Tapi segala sesuatunya, kalau saudara utamakan Tuhan yang utama,
hidup kita akan berbahagia. Amin, saudara. Jangan kalau saya baru menyadari pada waktu saya ketemu orang ini, saya baru menyadari, saya berkata, Tuhan, orang yang banyak uang sekalipun tidak menjamin hidupnya bahagia. Kalau hidupnya mau bersuka cita, biarlah Tuhan boleh menjadi utama dalam hidupnya. Saya percaya berkat Tuhan yang menjadikan kita berhasil, menjadikan kita kaya, memberikan damai sejahtera dalam hidup setiap kita. Biarkan hari ini kita bangun hubungan setiap pagi, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya hidup kita diberkati Tuhan luar biasa. Prioritas yang utama apa, saudara? Dia membangun yang namanya mesbah. Dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Lalu apa prioritas yang kedua? Ayat selanjutnya, ayat yang tadi juga. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Yang kedua, ia memasang apa? Kemahnya di situ. Yang kedua, dia memasang kemah. Apa itu kemah? Kemah itu adalah rumah atau tempat tinggal sementara untuk anggota keluarga. Dengan kata lain, prioritas yang kedua yang harus saudara lakukan dalam hidup saudara adalah keluarga. Saudara, saya mau berkata, keluarga harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita harus peduli dengan keluarga kita. Kalau kita berantakan keluarga kita, saudara mau ketemu Tuhan setiap hari, saudara mau berdoa terus setiap hari, tiap pagi bangun menyembah Tuhan, tapi kalau keluarga saudara berantakan, berkat Tuhan tidak akan dicurahkan dalam hidup setiap kita. Di mana ada kerukunan dalam hidup berkeluarga, maka berkat itu akan mengalir dalam hidup setiap kita. Kerukunan itu dalam keluarga, damai sejahtera dalam keluarga itu adalah modal penting di mana berkat Tuhan mengikuti kita. Kalau hari ini keluarga saudara sedang berantakan, saudara berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa saudara, cek dalam hidup setiap kita. Apakah keluarga saudara sudah benar atau belum? Malaikat aja nggak ada yang betah tinggal di keluarga yang kerjanya ribut terus, betul saudara? Malaikat aja pusing dengarnya setiap hari, gitu ya. Dan saudara, saya mau berkata, berkat Tuhan itu akan terhalang dan tidak akan dicurahkan kepada keluarga yang berantakan, yang nggak ada kerukunan di dalamnya. Saudara, seorang dokter bernama Edwin Louis Cole pernah berkata begini, tempat yang paling dekat dengan surga atau neraka adalah keluarga. Jadi hari ini saudara mau merasakan berkat surga sama neraka, cek dalam keluarga kita masing-masing. Disitulah berkat Allah dicurahkan dalam hidup setiap kita. Saudara, hari ini biarkan keluarga kita boleh menjadi prioritas. Ada orang yang di gereja terus, tapi keluarganya berantakan. Saya mau berkata, bereskan saudara. Tuhan gak akan pernah mencurahkan berkat di tengah keluarga yang goncang. Tapi hari ini Tuhan mencurahkan berkat di keluarga yang rukun, yang ada damai sejahtera di situ. Apa itu tujuan pernikahan? Kita buka ya, Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayat 28. Ini tujuan pernikahan bagi yang anak muda yang belum menikah. Saudara harus dengerin. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Oke. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, untuk apa Allah menciptakan yang namanya pernikahan? Saudara, Allah menciptakan pria dan wanita digabung dan menjadi gambarnya Allah. Nah, setelah gambar Allah jadi itu, manusia ini disuruh bermultiplikasi, betul? Disuruh bermultiplikasi dan Allah memerintahkan untuk saudara berkuasa atas segala yang ada di bumi dengan kemuliaan Allah. Nah, dengan kata lain, tujuan keluarga diciptakan adalah untuk menyatakan kerajaan Allah dan menunjukkan gambar dan rupa Allah
di bumi ini. Sekali lagi, keluarga adalah representasi daripada gambaran Allah, oke? Dan itu untuk supaya menyatakan kemuliaan Allah itu di bumi ini. Seperti cermin, saudara. Jadi kalau kalau sinar kena cermin, lalu cermin itu memantulkan lagi, betul? Seperti itulah keluarga. Jadi supaya kita mempresentasikan yang namanya gambaran kerajaan Allah, supaya kita mempresentasikan itu ada di bumi, sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan pada waktu kita ada di bumi. Nah, saudara, dengan keluarga, biarlah manusia akan mengenal yang namanya Allah. Hari ini saya mau berkata, saudara, pernikahan diciptakan itu sudah mempunyai tujuan yang mulia. Biarkan orang bisa melihat kerajaan Allah dalam keluarga kita. Amin. Hari ini biarlah keluarga kita boleh dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, seorang pria yang di sini ya. Pria, saudara tahu arti kata pria, saudara tahu arti kata laki-laki. Ini buat para pria yang ibu-ibu boleh mendengarkan dan mungkin boleh tersenyum saudara ya. Saudara, pria dalam bahasa aslinya itu memiliki dua makna. Yang pertama, pria dalam bahasa aslinya itu adalah sumber atau source. Ya, sumber. Jadi keluarga itu kalau punya kepala keluarga, sumbernya nggak bagus, hidupnya berantakan. Saudara, hidup keluarga itu juga akan berantakan. Sekali lagi, pria, bapak-bapak, Anda adalah sumber. Jadi kalau sumber airnya itu sudah keruh, maka di dalam air yang ditampung itu semuanya akan menjadi keruh. Tapi kalau sumbernya bersih, dia mau taruh di tempat manapun, maka itu akan menjadi bersih. Hari ini, pria-pria adalah sumber sukacita, sumber penghasilan, sumber pengharapan bagi seluruh anggota keluarga. Saudara, stres itu juga dimulai dari pemimpin termasuk keluarga. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, stres itu dihasilkan, itu dibawa oleh seorang pemimpin dan juga termasuk seorang bapak-bapak. Saya kasih gambaran biar saudara makin jelas. Saudara, satu kali ada seorang bapak sebutlah si A. Dia punya satu orang istri, satu orang anak, punya pembantu di rumah. Satu kali pada waktu dia di kantor, pemimpinnya marah-marah sama dia, telepon. Kamu gimana sih? Laporan semua belum jadi, barang belum dibeli, ini belum beres, marah-marah, bosnya marah-marah. Dia berkata gini, dia ngancam sama orang ini, kalau kamu sampai besok laporan belum kelar, kamu akan saya pecat, saya kasih SP, dan kamu gak usah kerja lagi di sini. Wah, orang itu, bapak-bapak itu tiba-tiba menjadi stres. Stres kan, yang tadinya mau pulang kantor, ketemu istrinya, tiba-tiba stres. Pada waktu dia pulang kantor, jam 5 sore, jam 4 sore dia pulang kantor, istrinya mau menyambut dia. Dia pikir dia mau menyambut suaminya, dia mau masak masakan yang enak. Dia bukain sepatu mungkin suaminya. Pada waktu dia sambut, sore pak, gitu ya. Karena suaminya stres, dia mau gini, ngapain sore-sore? Gak usah, saya lagi stres, udah kamu masuk aja, gak usah masak. Saya lagi gak nafsu makan, dia bilang gitu ya. Lalu yang tadinya stresnya cuma dibawa oleh si pria ini, suami, tiba-tiba stres itu ditularkan ke istri. Tiba-tiba istri yang tadi semangat, tiba-tiba jadi ngambek, masuk ke kamar, di depan cermin, dia merenung, kenapa suami gue ya? Salah makan apa tadi siang? Pagi-pagi pergi baik, kok tiba-tiba pulang kayak orang kesetanan gitu ya, marah-marah. Dia merenung aja si istri, merenung di depan cermin. Lalu tiba-tiba gak lama anaknya masuk. Mah, lagi bikin PR dong, gitu ya. Saya nggak ngerti nih, gitu ya. Lalu mamanya marah-marah lagi, dia bilang, ngapain nanya mama? Nanya aja tuh si bibi, dia bilang gitu ya. Mama lagi nggak nafsu hari ini, nggak mau ngajarin kamu, keluar kamu, gitu ya. Yang tadinya istrinya stres ditularkan ke anak. Anaknya tiba-tiba jadi akar pahit. Dia pergi ke kamarnya, dia merenung di depan TV. Jadi bilang, mak, gue salah makan apa ya? Tadi barusan setengah jam yang lalu baik, tiba-tiba singa yang mengaum-ngaum gitu saudara ya. Anaknya stres. Nggak lama, kurang lebih jam 4 sore, jam 4:30, pembantunya masuk ke kamar anaknya. Yo, udah waktunya 4:30 nih, mandi gitu ya. Pada waktu diketok-ketok, lalu anaknya berkata, tutup pintu, gua nggak mau mandi hari ini gitu ya saudara ya. Ngamuk. Yang tadinya stres sampai anaknya ditularkan lagi ke pembantu. Pembantunya jadi stres. Dia masuk ke dapur, dia nonton TV mungkin di dapur. Ini anak kenapa ya?
tadi baik-baik aja, tapi kok kenapa tiba-tiba jadi begini ngomongnya gitu ya. Lalu si bibinya ini mulai kecewa juga, dia mulai kepahitan juga, dia merenung aja. Gak lama jam 5 sore, biasa si Blacky datang. Si Blacky biasanya jam 5 dapat makan sore kan, dia naik kasih mbaknya. Lalu pada waktu dia gonggong, ditendang waktu si Blacky. Hari ini nggak ada makan sore buat lu, gue lagi males gitu ya. Lalu yang tadinya sampai mbak gitu ya, sampai bibi, tiba-tiba stresnya ditularkan ke anjingnya. Mau lanjutin? Anjingnya pergi, tiba-tiba dia stres, dia keluar rumah. Dia keluar rumah, ada tetangga yang lewat. Ada tetangga yang lewat, daripada dia stres, dia bilang, hey Blacky, gitu biasa baik. Pada waktu dia bilang Blacky, tiba-tiba si Blacky ini gigit ke tetangganya. Stresnya sampai ke Blacky ditularkan lagi ke tetangga, saudara. Lalu lanjutannya apa Pak? Oh, saudara lanjutin sendiri, kalau saya cerita begitu doang. Jadi intinya begini saudara, semua ditularkan dari pemimpin. Kalau suami sumbernya itu tidak bagus, lagi stres, kotor, maka semuanya akan mengikuti. Hari ini betapa pentingnya para pria-pria untuk menjadi sumber yang baik. Yang kedua, apa arti kata pria? Jangan tiba-tiba yang mau menikah jadi, waduh berat juga tugas saya. Memang itu tugas Anda gitu ya. Yang kedua, apa arti kata pria? Pria itu dalam bahasa aslinya adalah aba. Dan itu artinya adalah foundation atau fondasi. Sekali lagi, seorang pria, Anda adalah fondasi bagi keluarga. Pria didesain, diciptakan untuk menahan dan menanggung beban. Sekali lagi, pria Anda diciptakan, didesain Tuhan untuk menanggung apa? Beban. Wanita tidak diciptakan untuk menanggung beban, tapi yang diciptakan untuk menanggung beban itu adalah pria. Ibu-ibu sering aja dipanggil gitu ya. Saya mau berkata seringkali wanita yang dikasih tanggung jawab, istri seringkali yang dilempari tanggung jawab. Kalau beban itu diberikan kepada si wanita, maka istri ini akan gampang stres. Karena memang dia tidak diciptakan untuk dia menanggung beban. Saudara, Anda adalah fondasi. Fondasi tidak perlu bagus. Nah, pria sejati bukan ditentukan dari bagaimana penampilan Anda, bukan bagaimana Anda punya otot yang luar biasa, Anda berkata akulah pria sejati, bukan itu. Tapi pria sejati ditentukan bagaimana seorang pria dapat menanggung beban keluarga dalam hidup. Ada di sini pria yang dandannya lebih lama dari wanita. Kalau istri dandannya setengah jam mau kondangan, pria 45 menit ada. Nggak ada ya, bertobat saudara ya. Sudah pernah lihat orang gereja ini pada waktu dibikin gitu ya, bikin fondasi, digali, terus fondasinya itu udah jadi kan cakar ayam kotak, lalu dikasih marmer. Pernah lihat? Kasih granit gitu, lalu dikubur lagi. Pernah lihat? Nggak pernah. Karena fondasi diciptakan bukan buat itu, bukan buat bagus-bagusan, bukan buat keren-kerenan, tapi fondasi bagaimana dia bisa berfungsi supaya dia bisa menahan beban. Hari ini yang pria-pria tidak perlu Anda sampai Anda berkata, waduh saya mau badan kayak gimana. Nah, pria bukan itu fungsinya. Tapi bagaimana Anda diciptakan untuk dapat menanggung beban. Hari ini Anda harus kuat untuk menahan beban. Karena pria diciptakan untuk menahan beban dan menjadi fondasi bagi keluarga. Amin. Dan itulah tugas pria. Hari ini 1 Petrus 3:7 mengatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Walaupun doa sungguh-sungguh, tapi hubungan suami istri nggak beres, maka doa itu cuma mentok sampai plafon dan berkas itu nggak akan turun. Hari ini hormati keluarga kita, dan saya percaya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Ada transkrip pembicaraan suami istri waktu baru menikah. Saya bacanya ntar saudara lihat. Pada waktu dia baru menikah bacanya dari atas ke bawah, tapi pada waktu sudah 5-10 tahun menikah bacanya kebalik, dari bawah sampai atas. Ya kan, suami berkata begini, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istri berkata begini, apakah kau rela kalau aku pergi? Kata istrinya gitu ya, baru nikah nih, baru nikah. Suami berkata, tentu tidak, jangan pernah kau pikirkan seperti itu. Istri berkata, apakah kau mencintaiku?
Suami berkata, tentu selamanya akan tetap begitu. Istri berkata, apakah kau pernah selingkuh? Suami berkata, tidak. Aku tidak akan pernah melakukan hal buruk itu. Istri berkata, maukah kau menciumku? Ya, sayangku. Itu bacanya dari atas ke bawah. Tapi udah menikah 10 tahun, 15 tahun, bacanya kebalik. Dari bawah ke atas. Istri berkata, sayangku. Dia berkata, ya, gitu ya. Istri berkata, maukah kau menciumku? Kata suaminya, tidak. Aku tidak akan pernah melakukan hal buruk itu. Wah, bacanya kebalik, saudara. Kalau berkata gini, istrinya, apakah kau pernah selingkuh? Suami berkata, tentu akan selamanya tetap begitu. Wah, kebalik, saudara ya. Apakah kau mencintaiku? Suami berkata, tentu tidak. Jangan pernah kau pikirkan seperti itu. Istri berkata, apakah kau rela kalau aku pergi? Suami berkata, akhirnya aku sudah menunggu saat ini. Tiba sejak lama. Jangan sampai begitu, saudara ya. Hari ini saudara diciptakan pernikahan hanya sekali, dan biarlah seumur hidup saudara bisa menjadi pasangan yang luar biasa. Amin, saudara. Ada mungkin udah oma, kakek-kakek gitu udah tua, nggak ada pikun kan ya? Ada pikun, karena ada cerita begini, saudara. Ada suatu kali ada retreat couples ya, pasangan suami istri itu ikut retreat. Nah, dari 50 pasangan itu jadi kan ada 100 orang. Nah, dari 50 pasangan itu ada satu orang yang udah tua, umur sekitar 70 tahun, ikut pada retreat itu. Pada waktu dia ikut retreat itu, wah, pasangan inilah yang paling mesra. Jadi kalau mereka lagi makan sama-sama gitu ya, dia panggilnya yang mau makan apa gitu ya. Wah, saya mau makan ini, saya ambilin ya, gitu. Manggilnya yang, say gitu ya. Wah, yang lain semua yang muda-muda pada ngiri. Wah, ini hebat banget ya si kakek. Udah nikah sekian puluh tahun masih bisa mesra sama istrinya. Wah, kemana-mana dipanggilnya yang gitu ya. Akhirnya satu kali waktu kakek ini nganterin si nenek ini ke WC, tiba-tiba ada orang yang kepo, penasaran. Dia tanya sama si kakek, kok kakek udah umur 70 tahun kok masih bisa mesra sama si nenek? Rahasianya apa? Saya juga mau dong, katanya gitu ya. Terus tahu si kakek ini jawab apa? Dia bilang, aduh anak muda, kamu gak usah tanya begitu. Dia bilang, saya bukan yang mesra gimana-gimana. Kata dia bilang, saya lupa nama nenek itu siapa gitu ya. Jadi saya panggilnya yang aja gitu ya. Saya lupa. Kalau dia tahu saya lupa nama dia, bisa digantung saya, katanya gitu ya. Jadi saya cuma panggilnya ya, katanya gitu, saudara. Ternyata bukan gejala kesetiaan, tapi gejala kepikunan, saudara ya. Lupa gitu, karena saya bilang, saudara jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini biar keluarga kita boleh menjadi seorang yang luar biasa, karena dari keluarga itulah lahir anak-anak yang luar biasa. Amin, saudara. Kalau anak-anak saudara mau diberkati, anak-anak saudara mau menjadi anak-anak yang luar biasa, itu lahir dari keluarga yang baik. Kalau keluarga saudara berantakan, maka anak itu juga akan menjadi berantakan. Hari ini kalau anak itu melihat papa-mamanya berantem terus, sumbernya nggak bagus, maka anak ini juga akan keikut. Saudara, pergaulan sudah semakin buruk. Saudara, suka atau tidak suka, kita hidup di zaman yang canggih, betul? Saudara semua saya percaya punya namanya WhatsApp kan? Saudara punya smartphone, itu mau tidak mau, itu udah begitu canggih. Saudara, sejak yang namanya gay LGBT itu diresmikan di Amerika, itu sekarang berkembang sampai sekarang. Saudara tahu di handphone saudara, itu ada aplikasi untuk LGBT, untuk gay. Jadi mereka canggih. Kalau zaman dulu sebelum ada smartphone, itu mereka kalau mau kasih kode, jadi ke orang yang saya juga sesama jenis gitu ya. Ini saya vulgar aja ngomongnya, karena memang ini fakta yang terjadi. Itu mereka cuma pakai tanda-tanda. Jadi mungkin mereka pakai jam tangan sebelah mana, pakai anting sebelah mana gitu ya. Jadi mereka hanya pakai tanda-tanda, dan mereka punya tempat yang biasanya dikunjungi. Terutama Sarina itu banyak zaman dulu. Tapi sekarang enggak, mereka sudah lebih canggih dan mereka bisa lebih tersembunyi dari mana. Mereka punya satu aplikasi. Jadi semua orang yang login di situ kan orang memang yang LGBT ya, yang gay dan semua sebagainya. Jadi semua orang yang masuk situ, jadi itu bisa kedetek dari radius berapa meter, berapa ratus meter. Jadi kalau saudara jalan ke mall ada notifikasi gitu ya, dari peta itu ada warna hijau atau apa gitu ya. Jalan nih, jalan gitu satu lorong itu juga jalan. Itu akan mendekat. Gitu ya. Jadi kayak online, transport online lah ya. Pada waktu sudah tahu, ada notifikasi itu sudah tahu yang lewat ini oke, sama jenis. Jadi untuk memudahkan komunikasi antar mereka, saudara. Ya kalau zaman dulu kan susah. Mereka gampang, dengan gampang mereka bisa menemukan itu.
Dan saudara tahu, saya pikir ini jarang di Indonesia. Tapi ternyata ini terjadi di sekitar kita. Mungkin itu terjadi di orang-orang dekat sekitar saudara. Karena istri saya sendiri punya anak buah itu gay. Dan itu saya bilang itu, istri saya cerita ke saya kalau baca WA-nya itu geli dan kayak orang, aduh, ada orang sampai kayak begitu saudara. Itu terjadi di mana-mana. Dan saudara, hari ini kalau saudara nggak jaga anak-anak kita, itu pergaulan akan semakin rusak, pergaulan akan semakin buruk. Hari ini mumpung masih ada kesempatan, kita bangun hubungan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, dan dari keluarga yang baik itulah akan menghasilkan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Biarkan anak-anak saudara bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang bisa membawa dampak dalam hidupnya. Saya percaya itu lahir dari keluarga yang baik. Hari ini prioritas yang kedua adalah keluar, ya, jaga keluarga saudara, dan saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup setiap kita. Yang ketiga, apa yang dia lakukan? Apa yang Ishak lakukan? Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Menggali sumur. Apa itu menggali sumur? Menggali sumur artinya melakukan pekerjaan dengan baik. Ishak adalah seorang yang pekerjaannya beternak dan berladang, sehingga dia perlu air. Dan saudara tahu itu di tengah kekeringan pada waktu itu. Justru di tengah kekeringan pada waktu itu, dengan tekun, dengan ulet, Ishak menggali sumur. Dan justru di tengah kekeringan itulah keluar air. Saudara, prioritas yang ketiga dalam hidup saudara, baru pekerjaan saudara. Hari ini jangan pernah menyerah dengan pekerjaan yang saudara lakukan. Saya nggak tahu hari ini apa yang saudara sedang dapatkan dalam pekerjaan saudara. Tapi hari ini Alkitab mengajarkan seperti Ishak, boleh menjadi orang yang bulat, orang yang tekun, meskipun di tengah kekeringan sekalipun dia tahu nggak akan pernah mungkin bisa berhasil. Tapi dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia tetap menggali sumur dan suruh tahu keluar air yang luar biasa. Ishak suka menabur di masa-masa yang sulit dan dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saudara tahu, kita baca sebelumnya Kejadian dulu ayat 20-nya. Ayat 20 saudara. Ayat 20 mundur. Lalu bertengkarlah para gembala Geral dengan para gembala Ishak. Kata mereka ini, air di sumur itu esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Makanya Ishak menamai sumur itu apa? Sitna. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya apa? Rehobot. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu. Pertama dia gali sumur, tiba-tiba diakuin sama yang lain. Ini sumur punya gua, katanya gitu ya. Lu nggak berhak. Lalu Ishak berkata, ya udah, nggak apa-apa. Dia namanya tempat itu yang pertama esek, ya udah nggak apa-apa. Dia pergi lagi ke tempat lain, dia gali sumur lagi, keluar air. Orang-orang pada ngiri dan dia berkata, ini punya saya. Kata Ishak, nggak apa-apa. Dia kasih lagi, dia namanya sumur itu Sitna. Dia nggak menyerah. Dia pergi lagi ke tempat lain, dia gali sumur yang ketiga. Pada waktu dia gali sumur yang ketiga, keluar air dan tidak ada lagi yang bertengkar. Dan dia sebut nama itu Rehobot. Berkat itu mengikuti kita. Hari ini dalam pekerjaan saudara, kalau saudara gagal pekerjaan yang pertama, jangan pernah menyerah. Amin. Buka lagi, lakukan lagi pekerjaan kedua. Kalau itu gagal juga, Sitna itu datang, jangan pernah menyerah. Lakukan lagi yang ketiga. Saya percaya berkat Tuhan akan mengikuti kita. Berkat Tuhan akan mengikuti orang yang tekun dalam bekerja. Dan saya percaya hidup kita diberkati karena ketekunan yang kita miliki dan keuletan yang kita miliki. Amin saudara. Hari ini jangan pernah menyerah dalam pekerjaan saudara. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Dan saya percaya berkat itu mengikuti setiap kita. Saudara jangan pernah menyerah. Saya buka perusahaan saya itu sebelumnya kan saya arsitek. Saya desainer interior. Saya membuat juga bangunannya, jadi saya kontraktor juga. Saudara, tahun 2000 sampai tahun 2014 itu saya selalu bekerja sendiri. Saya bekerja sendiri, jadi saya belanja barang sendiri, saya desain gambar sendiri, saya panggil tukang sendiri, saya negosiasi sendiri, bikin penawaran sendiri. Lama-lama tahun 2014 akhirnya sudah nggak kuat, saya udah nggak sanggup. Saya bilang saya harus bikin perusahaan sehingga sistem itu jalan.
Kalau saya semuanya, saya bilang saya nggak sanggup, karena saya masih ketemu orang dari 10 malam, pulang saya masih kerja lagi, pagi-pagi gambar sudah ditungguin orang. Terus saya bilang saya nggak kuat. Nah, tahun 2014 akhir, saya berdoa dan Tuhan suruh saya bikin perusahaan. Saudara, saya bukan orang yang berani ambil resiko. Saya bukan orang yang berani nekat. Saya tahu, saya bilang saya bayar pajak gimana, saya bayar pajak gimana ya, saya bayar PPN gimana, saya bayar karyawan gimana, saya punya tempat gimana. Saya dulu khawatir. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya pernah buat sama teman saya, tapi itu gagal. Komplain di sana sini, komplain. Nah, akhirnya saya tuh membuat hati saya nggak berani lagi untuk saya ambil pekerjaan kontraktor. Sehingga satu kali di 2015 itu Tuhan berkata harus maju, lakukan lagi. Dan saya bangun lagi yang kedua. Saudara tahu, 3 bulan pertama susah, order nggak ada yang masuk, saya harus bayar karyawan. Saya bilang terus ada pekerjaan yang kurang lebih nggak dibayar, saudara. Jadi terminnya udah sampai 1,5 M, harusnya ada pembayaran, tapi nggak ada pembayaran. Terus saya bilang, saya sampai merenung, jadi gimana ya, kantor mesti dibayar, tapi uang nggak masuk, proyek baru nggak masuk, proyek yang udah jalan pun mandek, nggak dibayar. Stres pada waktu itu, tapi saya tahu saya berserah sama Tuhan. Dan Tuhan, saya tahu Tuhan yang suruh saya bangun perusahaan ini, dan saya tahu Tuhan juga akan memberkati saya. Saya terus lewati, saya berdoa, saya lewati 2015 awal. Dan sampai hari ini Tuhan memberkati. Dengan orang yang tekun, saya percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan berkatnya dalam hidup setiap kita. Tahun 2016 saya buka kantor yang kedua lagi. Dan tahun 2017 ini bulan Mei saya bikin yang ketiga lagi. Buka cabang yang ketiga. Dan saya percaya dengan ketekunan yang kita miliki, dengan akal budi yang Tuhan kasih, hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Kalau saudara bekerja, jadi seorang pekerja, jadilah pekerja yang baik. Kalau saudara usaha, pedagang, jadilah pedagang yang baik. Lakukan apa yang saudara bisa. Saya percaya hidup kita diberkati luar biasa karena kita bekerja dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, betapa luar biasanya hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara bisa bayangin ya, zaman dulu orang mau kirim surat dari Indonesia mau kirim ke Amerika lewat apa, saudara? Zaman dulu email nggak ada, kantor pos belum ada. Zaman dulu kira-kira orang pakai apa, saudara? Orang lewat kapal laut dulu. Tapi sekarang udah berbeda. Dulu kirim surat sampai juga 3 bulan. Sekarang enggak. Saudara, maaf saudara, dengan handphone saudara. Saudara maaf kalau pagi-pagi saudara lagi duduk gitu ya, di satu ruangan yang kecil 1x2. Dengan handphone saudara bisa telepon, bisa ngomong ke seluruh negara yang saudara mau telepon, betul? Hanya dengan satu alat ini, kotak ini. Saudara tahu penemuan ini begitu canggih. Dari mana? Dari Tuhan yang berikan lewat akal budi manusia. Dengan hikmat manusia Tuhan berikan. Saudara juga bisa bayangin betapa ciptaan manusia, orang bisa ciptain pesawat terbang. Sampai sekarang orang bisa pergi kemanapun dengan bebas, dengan gampang, dengan cepat karena ada pesawat terbang. Saudara, Tuhan ciptakan otak manusia begitu luar biasa. Demikian juga saudara dan saya. Pakai akal budi yang Tuhan sudah berikan. Dan saya percaya dengan kemampuan yang saudara dan saya miliki bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan pekerjaan kita dengan baik. Amin. Dan saya percaya di pekerjaan saudara, di usaha saudara, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi yang pertama, prioritas pertama siapa, saudara? Tuhan. Yang kedua keluarga, yang ketiga baru pekerjaan. Jangan kebalik. Nah, saudara sering kebalik nih kayaknya nih. Datang ke tempat baru kayak Ishak, alah, mesbah belakangan aja. Kemah ntar dulu, air yang paling penting gitu kan. Ya gali sumur dulu, pekerjaan dulu lah. Keluarga nomor 2, ya. Keluarga. Tuhan yang ketiga, saudara. Wah, repot, saudara. Ada kan pelayanan yang, aduh saya kerja, maaf gak bisa. Gitu. Saudara harus prioritasin Tuhan dalam hidup saudara. Keluarga dan pekerjaan. Saya percaya hidup saudara diberkati. Jadi hari ini kampanye apa? Gampang. Mesbah, kemah, dan sumur. Ya. Pekerjaan apa saudara? Tuhan, keluarga, dan pekerjaan. Lakukan ketiga hal ini. Saya percaya hidup kita diberkati Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang singer sambil kalian terbesar.
untuk pribadi saudara lagi. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Pujian yang keluar dari hati kami yang paling dalam. saudara, saya nggak tahu yang Bapak Ibu alami hari ini.
Mungkin yang hadir di tempat ini, mari serahkan isi hati saudara sama Tuhan. Hari ini, yang mungkin merasa Tuhan aku titik paling rendah dalam hidupku, jangan pernah menyerah dalam hidupku. Terus berdoa sama Tuhan, serahkan khawatir saudara sama Tuhan. Saya percaya dia akan melakukan mujizat dalam hidup setiap kita. Tuhan masih ada di tempat ini, saudara. Cerita sama Tuhan, cerita sama Tuhan, keluarkan isi hati saudara. Segala khawatirmu sama Tuhan, curahkan bagian Tuhan. Kami lakukan bagian kami.
kami akan lihat hidup kami diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih, berdoa buat jemaat di tempat ini. Kami tahu berkati gembala di tempat ini, Pak Kristus Tuhan, biarlah boleh terjadi alat Tuhan yang luar biasa. Biarlah seluruh pengurus di tempat ini di gereja ini Tuhan pakai. Kami tahu gereja ini boleh dipakai untuk menjadi kemuliaan buat lingkungan di sekitar kami. Kami tahu nama Tuhan dipermuliakan. Boleh banyak jiwa datang ke tempat ini, boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sidang jemaat di tempat ini. Kami tahu ada banyak hal yang Tuhan masih mau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biar kami tahu banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mendapatkan grace, anugerah daripada Tuhan. Bila firman ini belum direma dalam hidup setiap kami, dan kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan.